あいうえお菓子したかきくけこ何もさしすせソフトクリームゴーザラップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat datang di channel Belajar Jepang. Tempat yang kamu bisa belajar banyak hal menarik mengenai Jepang, mulai dari bahasa hingga serba-serbi kehidupan menarik di Jepang lainnya. Bersama saya Reza. Saya Asnul. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Karena dengan mengklik video ini, teman-teman mensupport kami untuk terus memberikan konten menarik. Mulai dari Nihongo hingga informasi-informasi menarik lainnya tentang Jepang. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi di video sebelumnya, yaitu mengenai partikel no. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas dua fungsi tentang partikel no, yaitu fungsi pertama yaitu menghubungkan kata benda dengan kata benda, dan fungsi kedua adalah kata tempat atau lokasi dengan kata benda. Masih ingat dong ya? Nah, kita di video kali ini membahas fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga apa ya, Jak? Ya, jadi fungsi yang ketiga itu adalah berguna untuk menggabungkan antara kata ganti orang atau subjek dengan kata benda. Yang mana nanti akan menerangkan kepemilikan dari kata benda tersebut. Gitu. Jadi kalau kita meletakkan partikel no di antara subjek dengan kata benda, maka akan menerangkan bahwa benda tersebut adalah milik si subjek. Subjek itu gitu. ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh kalimatnya. Nah, sebelum kita masuk contoh kalimatnya, seperti biasa siapin alat tulis dan kertas teman-teman ya. Yuk kita mulai. Nihongo no kurasu hajimarimashou. Contoh kalimat yang pertama, are wa watashi no baiku desu. Itu adalah motor saya. Contoh nomor 2, anata no ie wa toi desu ka? Apakah rumah Anda jauh? Nomor 3, dore ga Suzuki-san no kuruma desu ka? Mobilnya Suzuki-san yang mana? Nomor 4, kanojo no kami wa totemo nagai desu ne? Rambutnya dia panjang banget ya. Nomor 5, sore wa Aida-san no shatsu de wa arimasen. Itu bukan bajunya Aida-san. Nomor 6, kore wa watashi no zashi de wa arimasen. Tomodachi desu. Ini bukan majalah punya saya, tapi punya teman. Jadi, penggunaan partikel no sebagai kepemilikan ini bisa kita gunakan di depan wa sebagai subjek ataupun di belakang wa sebagai objek. Yang penting partikel no ini terletak di antara kata ganti orang dengan kata benda. Selain menunjukkan kepemilikan, partikel no ini juga bisa kita gunakan untuk kita bertanya ini punya siapa, dengan cara meletakkan no setelah kata ganti orang. Yuk kita lihat contohnya. Contoh nomor 1. Sono amai mikang wa anata no desu ka? Apakah jeruk manis ini punya kamu? Contoh nomor 2. Ano kamera wa boku no desu ta? Dulunya kamera itu punya saya. Contoh nomor 3. Kono hiroi ichiba wa jiji no dewa arimasen ka? Apakah pasar yang luas ini bukan punya gubernur? Contoh nomor 4. Kono Swiss no toke wa donata no desu ka? Jam Swiss ini punyanya siapa? Contoh nomor 5. Ano furui ketai denwa wa sensei no desu ka? Apakah HP jadul ini punya sensei? Untuk kalimat pertanyaan milik siapa seperti ini, cukup meletakkan no setelah kata ganti orang, tanpa perlu disambung dengan kata benda lagi. Karena kata bendanya kan sudah kita tuliskan di awal kalimat. Jadi kita udah belajar mengenai 3 fungsi dari partikel no ya. Yang pertama, gunanya untuk menggabungkan antara kata benda dengan kata benda. Fungsi kedua, menggabungkan
menggabungkan kata tempat dengan kata benda. Ya. Dan yang ketiga apa, Senpai? Menggabungkan subjek dengan kata benda yang menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan suatu benda. Betul. Oke. Nah, jadi penggunaan partikel no ini nggak cuma satu doang, satu kalimat gitu. Kita bisa menggabungkan ketiga fungsi tersebut dalam satu kalimat yang sama gitu. Nah, jadi supaya untuk kita sekalian menguji dari pemahaman minasan semua mengenai ketiga fungsi tersebut, yuk kita lihat contoh-contoh kalimat yang merupakan penggabungan dari tiga fungsi partikel no ini. tersebut. Contoh yang pertama, Sono ona no hito no kami wa mijikai dewa rimasen deshita. Artinya, rambut perempuan itu dulunya tidak pendek. Contoh nomor 2. Kono kirei sakura no hana no kiwa donata no desu ka? Pohon bunga sakura yang indah ini punya siapa? Nomor 3, Aida-san no tomodachi no Yamaguchi-san wa kono byouin no isha desu. Yamaguchi-san temannya Aida-san adalah dokter di rumah sakit ini. Nomor 4, Boku no sacho no Joni-san no ie wa chisai dewa arimasen. Rumahnya Joni direktur saya tidak kecil. Ano hito wa watashi no tomodachi no sensei deshita. Orang itu tadinya adalah gurunya teman saya. Contoh nomor 6. Kanojo no shigoto wa ano Italia no restoran no sefu desu. Artinya pekerjaan dia adalah chef restoran Italia itu. Gimana? Siapa nih yang bingung? Bingung ya? Kalau yang paham ada nggak? Saya juga Paham juga. Ini Mama bingung nih sebenarnya nih. paham dan bingung. Bingung ya? Nah, kan banyak banget ya partikel noi, kita ada yang pakai satu kalimat, tadi ada yang 2, 3, 4 gitu kan. Nah, tapi ya memang itu semua ya memang bisa dipakai satu kalimat gitu. Nah, jadi yang kuncinya adalah ketika kita menerjemahkan dari kalimat yang panjang itu, kita terjemahinnya itu dari belakang. Nah, kita ambil contoh nih satu ya. Kita ambil contoh kalimat nomor 4 yang tadi ya. Contohnya, Boku no sacho no Joni-san no ie. Nah, caranya kita terjemahin dari belakang, yaitu ie, Joni-san, sacho, boku. Sehingga artinya menjadi rumah Joni-san direktur saya. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung ya. Menurut saya sih wajar ya, karena memang dalam belajar kadang-kadang kita masih bingung. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama coba tugas latihannya di deskripsi. Jadi kita latihan terus sehingga lama-lama kita Bisa lebih paham. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi kita tentang partikel no. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar bahasa Jepang. Partikel no ini sering digunakan di percakapan sehari-hari loh, ataupun di tulisan-tulisan di Jepang. Maka dari itu, cobalah kita untuk terus belajar supaya kita memahaminya. Nah, terutama memahami antara perbedaan-perbedaan fungsi yang tadi itu ya. Oh iya, betul. Sekian episode kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan untuk link dari Renshu dan Tangonya ada kita sediain di deskripsi ya. Nah, silahkan dikerjain soal dan latihannya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Renshu. Mata Renshu.